Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inna rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Ayah bunda serta saudara-saudaraku dimanapun kita berada, segala puji bagi Allah, Tuhan yang sedang menggenggam kehidupan kita. Darinya kita berasal, kepadanya kita kembali. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dalam kajian, yaitu dengan topik orang yang sebenar-benar beriman. Orang yang sebenar-benar beriman. Salam salam ke Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda serta saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Dasar kajian kita pada hari ini adalah surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 2, 3, dan 4. Ayah bunda sekalian, dalam surah Al-Anfal itu Allah katakan kepada kita, innama, sesungguh hanyalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Siapa dia? Allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Allazina, yaitu orang-orang, iza, apabila dzukirallahu, disebutkan nama Allah, wajilat, gemetar hatinya, wajilat, bergetar, qulubuhum, hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim, apabila dibacakan atas mereka ayatuhu, ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambah-tambah keimanan mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Bunda sekalian, Ali ibnu Abu Talhah mencoba meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman Allah, sesungguhnya orang beriman itu adalah apabila disebutkan Allah, asma Allah, bergetar hati mereka. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang-orang munafik, suatu pun tidak akan ada perubahan mempengaruhi hati mereka, menorong jiwa mereka untuk berbuat kebaikan. Bunda sekalian, kalau kita coba lihat dalam makna seperti ini,
Orang-orang beriman itu disebutkan nama Allah, bergetar hati mereka. Ada rasa panggilan. Ini yang disebutkan panggilan Allah. Maka barang siapa yang merasakan panggilan Allah itu di atas segala-galanya, sungguhnya dia termasuk orang-orang yang disebutkan Allah adalah orang-orang beriman. Sebagai contoh ya bunda sekalian, azan, panggilan untuk sholat. Maka Allah awali dengan kata-kata asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Secara syariat itu Allah maha besar. Tapi hakikatnya adalah Allah sedang menyebutkan namanya. Untuk apa? Untuk memanggil orang-orang beriman. Bunda sekalian, maka setelah disyaratkan dengan akad kita kepada Allah, maka apa Allah panggil? Hayya 'alas shalah. Salah engkau. Ya bunda sekalian, siapa yang bergetar hatinya dan dia sholat, dia tinggalkan segala kehidupan dunianya karena ada Allah yang memanggilnya, tentu hanya orang-orang beriman. Bunda sekalian, kalau dia tidak beriman, walaupun ada corong mic di telinganya, demi Allah, dia akan tidak mampu menggetarkan jiwa mereka. Kenapa? Karena bukan untuk panggilannya. Panggilan seruan, katakanlah panggil nama misalkan. Ketika seorang mencintai kita, memanggil kita, katakanlah jauh, namanya si Fulan, sayup terdengar namanya disebutkan, dia akan menoleh. Ada apa? Tafadhol, sinilah. Ya Allah, dia pasti berlari. Kenapa? Karena dipanggil namanya, yang dipanggil orang yang dicintainya. Bunda sekalian, orang munafik karena bukan panggilan untuknya, maka tidak ada getaran jiwanya ketika nama Allah disebutkan. Sehingga mereka tidak terpanggil untuk mengerjakan hal-hal yang Allah fardukan kepada mereka. Ya bunda sekalian, kata Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak beriman katanya. Mereka tidak bertawakal kepada Allah. Mereka tidak sholat apabila sendirian. Mereka tidak menunaikan zakat walaupun harta bendanya ada. Maka Allah menyebut bahwa mereka bukan orang-orang beriman. Ya bunda sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang mukmin itu melalui firman-Nya. Ada 4 ayat bunda sekalian. Dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3 disebutkan tanda-tanda orang beriman itu. Sesungguhnya orang beriman itu adalah mereka yang Abel sebutkan nama Allah, bergetar jiwa mereka. Lalu karena itu mereka mengerjakan hal-hal yang difardukan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah-tambah iman mereka. Maksudnya semakin yakin dia, semakin beriman dia, semakin mencintai dia kepada Allah, semakin tebal dan mendalam cintanya kepada Allah.
dan kepada Allah mereka bertawakal, yaitu mereka tidak mengharapkan apapun kecuali hanya kepada Allah, menyerahkan, memasrahkan semua kepada Allah. Ya benar sekali. Jadi Mujahid mengatakan bahwa orang-orang mukmin itu ialah mereka yang disebutkan nama Allah, bergetar hati mereka karena takut kepada Allah. Begitu pula As-Sa'idi menyebutkan bahwa mereka takut kalau panggilan itu panggilan terakhir kepadanya. Demikianlah ayah bunda sekalian, sifat orang yang beriman dengan sesungguhnya, yaitu orang yang disebutkan asma Allah, bergetar hatinya, semakin tinggi imannya, semakin keras getarannya, semakin rindu dia dengan panggilan itu. Dan mereka bergegas menemui panggilan itu dengan ibadah-ibadahnya. Dan mereka tinggalkan larangan-larangan Allah. Takut kalau larangan-larangan Allah itu yang menjadi asbab dinding tebal yang menghalangi mereka dengan rahmat dan nikmat Allah di dunia maupun di akhirat. Ayo bunda sekalian, dalam surah Ali Imran ayat 135 disebutkan bahwa dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mereka mohon ampun kepada Allah dengan dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka, sedangkan mereka mengetahui. Ayah bunda sekalian, tidak ada namanya manusia tanpa dosa. Tidak ada ya bunda sekalian, kecuali Nabi Allah SAW. Kita banyak dosa. Ana al-fakir Afriyandra Abu Hani, banyak dosa. Tapi kata Allah, orang-orang yang berdosa itu dia mengampun kepada Allah, harap kepada Allah. Juga dalam surah An-Nazi'at Allah katakan bahwa dan adapun kata Allah, orang-orang yang takut kepada kebosanan Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka surga tempatnya. Orang-orang beriman itu takut dengan pesan Allah dan dia menahan diri dari hawa nafsunya. Semakin tebal keimanannya, semakin tebal takutnya kepada Allah, semakin lari dari maksiat. Jangankan hal-hal yang haram, yang makruh pun dia tinggalkan. Bunda sekalian, Sufyan As-Tsauri mengatakan, ia pernah mendengar As-Sa'idi mengatakan, sehubungkan dengan mana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman disebutkan nama Allah, gemetar hatinya, itu dalam surah Al-Anfal tadi. Bahwa yang dimaksud kata beliau, seorang laki-laki apabila ia hendak berbuat aniaya atau hampir berbuat dosa, dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, maka gemetar hatinya dia batalkan. Maka pandangan mata seorang yang beriman di mana-mana ada Allah. Lihat, bumi ini ciptaan Allah, manusia makhluk Allah, semua ada Allah. Maka cukup baginya makhluk-makhluk Allah itu menjadi gambaran ciptaan Allah, menjadi ingatan dia kepada Allah, sehingga menghalangi dia
dari perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda sekalian, itu yang pertama. Apabila disebutkan nama Allah, bergetar jiwa mereka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, ya bunda sekalian, orang yang sebenar-benar beriman itu adalah apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Apabila turunkan satu surat, maka di antara orang-orang munafik ada mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya? Dia meragukan isi-isi ayat Allah itu. Sementara orang-orang beriman itu bertambah dan bertambah imannya, dan mereka bergembira. At-Taubah 124. Bunda sekalian, Imam Bukhari dan sahabat-sahabat lainnya, muslim lainnya, dan para kalangan imam mengambil kesimpulan dari ayat-ayat di atas bahwa iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Iman dapat bertambah dan dapat berkurang. Serta iman itu dalam hati manusia itu punya grafik, naik turun. Jadi secara jumhur ulama demikian. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini disepakati, seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Abu Ubaid, dan hal ini terangkan dengan penjelasan terinci dalam permulaan kitab Sahih Bukhari. Ya benar sekalian. Jadi itu disepakati bahwa iman itu bertambah. Dengan apa tambah iman itu? Dengan mereka sering membaca asma, kalimat-kalimat Allah. Dan kalian diterangkan bahwa Al-Quran adalah penambah iman mereka. Artinya ya bunda sekalian, iman bertambah dengan ketawakalan kita, iman bertambah dengan ketaatan kita, dan iman akan turun asbab maksiat kita berbuat. Ini yang kedua. Dibacakan ayat Allah, bertambah-tambah imannya. Yang ketiga adalah, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi hanya kepada Allah mereka bertawakal. Yakni ayah bunda sekalian, mereka tidak mengharapkan, mereka tidak mengharapkan, mereka tidak merindukan apapun selain hanya kepada Allah semata. Jadi harap mereka itu hanya kepada Allah. Dan tujuan hidup mereka hanya kepada Allah. Dan mereka berlindung hanya kepada Allah. Mereka meminta hanya kepada Allah. Bunda sekalian, karena Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Allah yang mengatur kerajaan langit dan bumi dan apa yang dalamnya. Seperti doa kita tatkala tahajud di tengah malam. Allahumma rabbana lakal hamdu wa samawati wa ma fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wa ma fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wa ma fihinna. Ya Allah, Engkaulah
yang menguasai apapun yang ada di langit dan bumi ini, serta makhluk ada dalamnya. Engkau yang memiliki semuanya. Semua karena Allah. Karena itu apapun kita berharap hanya kepada Allah. Kita taat dengan keputusannya, dengan hukum-hukumnya. Ya bunda sekalian, maka kata kata Said Ibnu Jubair mengatakan bahwa tawakal kepada Allah adalah induk keimanan. Ya bunda sekalian, itu yang ketiga. Apalagi orang yang beriman itu. Yang keempat adalah allazina yuqimunas shalah, adalah mereka mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian hartanya yang kami berikan kepada mereka. Ya bunda sekalian, Ibnu Katsir mencoba menerangkan dalam tafsir beliau bahwa melalui ayat Allah ini, Allah Subhanahu wa taala menyinggung amal perbuatan mereka yang beriman. Setelah terlebih dahulu menyebutkan keyakinan mereka, akidah mereka yang surat Al-Anfal 1, 2, 3 tadi itu. Kemudian ada pada amal mereka yang mengandung semua kebajikan, yaitu salat, yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka salatlah hak Allah. Maka hak Allah mulianya itu, Allah perintahkan Nabi Allah SAW menyebut salat ke arasnya. Imam Al-Qatadah mengatakan bahwa mendirikan salat itu artinya ialah memelihara waktu-waktunya, wudunya, rukuknya, sujudnya. Jadi mereka yang salat itu adalah artinya mereka yang memelihara waktunya, tidak menunda waktunya. Dia memelihara sebelum salat, memelihara dalam salat, dan setelah salat. Qabla salat, inda salat, ba'da salat. Memelihara salat sebelum salat, salat dalam salat, dan dalam salat setelah salat. Ya bunda sekalian, jadi dipelihara salat mereka itu dengan tidak menunda-nundanya, tidak melalaikannya. Yang kedua, dalam salatnya mereka khusyuk dengan salatnya. Mereka bertakbir dengan bagus, Allahu Akbar. Rukuk dengan sempurna, sujud dengan sempurna, duduk dengan sempurna, tahiyat dengan sempurna. Ingatan mereka sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Qatadah menyebutkannya. Ya bunda sekalian, Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa mendirikan salat itu adalah, kata beliau, memelihara waktu-waktunya dalam menunaikannya, menyempurnakan bersuanya, menyempurnakan pertemuan dengan Allah itu. Lalu dengan rukuknya, dengan sujudnya, membaca Al-Quran dalamnya, membaca tasyahud, selawat, semua dengan disempurnakannya. Ya bunda sekalian, ini yang keempat, disempurnakan salat mereka dengan tidak menunda-nundanya. Disempurnakan salat mereka dengan menjaga waktu salat, menjaga ibadah dalam salat dan ibadah setelah salat mereka. Mereka jaga semuanya. Yang keempat. Yang kelima adalah, ya bunda sekalian, mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.
Mereka membelanjakan hartanya. Dan Allah, harta yang banyak akan semakin banyak berlipat ganda dengan mereka wakafkan, dengan mereka sedekahkan. Yang dipakai akan menjadi lapu, yang dimakan akan menjadi busuk. Lalu yang kita nafkahkan, inilah yang membesarkan untuk hari esok kita. Karena Allah katakan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka menafkahkan sebagian rezeki mereka yang kami titipkan kepada mereka. Artinya rezeki itu titipan Allah kepada kita, bukan punya kita. Diserahkannya kepada hal-hal yang berguna. Ya bunda sekalian, sesuatu yang kita buat baik, perbuatan yang baik-baik itu, apapun harta kita yang kita gunakan untuk yang baik-baik, maka akan menghalangi harta untuk yang tidak baik. Kalau harta itu tidak untuk yang baik, maka demi Allah harta itu akan digunakan untuk yang tidak baik. Harta yang untuk baik menghalangi untuk tidak baik. Kalau harta gunakan yang tidak baik akan menghalangi kita untuk hal-hal yang baik. Ya bunda sekalian, jadi tergantung kita. Harta yang berjuta, harta yang bermiliar, rumah yang rancak, mobil yang berkilat, uang yang berlipat dalam bank itu punya kita. Tidak ya bunda sekalian. Kenapa tidak? Itu hanya mainan dunia saja. Ila mata'al ghurur. Kalau kita mati, rumah akan dihuni orang, harta akan dipakai orang, mobil akan dirayain orang, malah istri pun bisa dikawini orang. Uang di bank itu, semua harta itu bukan punya kita lagi. Karena harta itu berubah namanya menjadi warisan. Yang punya ahli waris kita. Nah, harta yang tersedekahkan itulah yang menjadi kita, menemani kita nanti. Maka dari yang kelima dalam surah Al-Anfal ayat 3 ini, 2 dan 3 tadi itu, yang terakhir adalah menafkahkan harta mereka, mengabadikan harta mereka dengan mensedekahkan, dengan menginfakkan, dengan menzakatkan harta mereka kepada Allah Subhanahu. Nah, dari yang 5 itulah kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqah. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Apa tadi? Yang 5 tadi itu. Dan surah Al-Anfal 2 dan 3. Yang pertama adalah apabila dibacakan nama Allah, bergetar jiwa mereka. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah-tambah iman mereka. Yang 3, mereka hanya tawakal kepada Allah. Lalu mereka jaga salat mereka. Dan harta mereka infakkan, mereka sedekahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang 5 inilah kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqah. Inilah orang-orang yang benar-benar beriman. Lalu kalau itu Allah katakan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan mereka itu memperoleh derajat yang tinggi di situ hanya, dan ampunan serta rezeki dengan yang sangat mulia. Ayo bunda sekalian, kalau kita coba lihat firman Allah itu, katanya bahwa kata Ibnu Katsirnya bukan bahwa inilah orang beriman sesungguhnya. Al-Hafiz Ibnu Abdul Qasim At-Tabrani mengatakan bahwa dia telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Abdullah Al-Hadrami
ceritakan kepada kami Abu Quraib, ceritakan kepada kami Zaid ibnu Habbab, ceritakan kepada kami Ibnu Luhailah, dari Khalid ibnu Zaid al-Saqi, dari Sa'id ibnu al-Hilal, dari Muhammad ibnu Abi Jalal, dari Al-Haris ibnu Malik al-Ansari, bahwa ia bersua dengan Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepada mereka, bagaimanakah keadaanmu pagi hari ini, wahai Aris? Aris menjawab, kini aku menjadi orang yang beriman sesungguhnya. Rasulullah bertanya lagi, pikirkanlah apa yang telah kamu lakukan. Apa kamu katakan itu benar? Karena sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai hakikatnya masing-masing. Maka bagaimana hakikat imanmu? Apa hakikat imanmu, wahai Haris? Kata Rasulullah. Dia menjawab, aku jauhkan diriku dari dunia. Aku bergadang di tengah malam hariku, saya melakukan salat sunat, dan aku hauskan diriku di siang harinya. Aku berpuasa sehingga seakan-akan diriku melihat arsy Tuhanku tampak jelas. Ya bunda sekalian, jadi semua hartanya untuk Allah, segala tubuhnya untuk Allah. Dan aku melihat bagaimana bahagianya, kata Haris, penduduk surga. Dan aku melihat berapa berteriak dan menemekiknya orang-orang neraka. Maka Rasulullah mengatakan bahwa tetaplah perjalananmu, tetaplah perjalananmu, tetaplah perjalananmu. Tiga kali Rasulullah katakan. Makanya bunda sekalian, inilah makna sesungguhnya bahwa orang-orang beriman itu adalah mereka yang senantiasa hidupnya dengan Allah. Dia hilangkan dunianya, dia sholat siang dan malam. Dan mereka memasrahkan segala yang apa dirinya untuk agama Allah. Ayah bunda sekalian, lalu kata-kata ketinggian derajat dalam akhir surah Al-Anfal ayat 4 tadi itu, kata Ibnu Katsir artinya adalah tempat dan kedudukan mereka di surga. Ya benar sekalian, seperti yang katakan dalam surah Ali Imran, kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi kata Allah dalam surah Ali Imran bahwa surga Allah itu bertingkat-tingkat, tergantung tingkat iman mereka, tingkat amal mereka. Ya benar sekalian, dan pada ayat juga Allah katakan ampunannya, artinya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Terakhir lagi adalah Allah berikan rezeki dan kemuliaan. Ya benar sekalian, inilah balasannya kepada orang yang sungguh-sungguh beriman. Tempatkan dia pada ketinggian di sisi Allah di surga Allah nantinya. Allah berikan kepada mereka ampunan Allah dari segala dosa-dosanya, dan Allah muliakan mereka dengan rezeki yang barokah dan berlipat ganda. Ya benar sekalian, mungkin itu dulu yang dapat kita sampaikan pada kajian hari ini. Semoga ada maknanya untuk kita. Semoga Allah senantiasa membuat jiwa kita ini sentiasa dengan Allah. Dunia ini hanyalah jalan Allah, hanya sementara saja. Allah lah tempat selama-lamanya. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.